Ini sama ini bagus mana sama aja ya? Baik, sama aja. Kak, Apa? itu yang tiga. Kamu bisa baca nggak itu? Pesantren. Ini pesantren kok. Kita ada di Min 2 Kulon Progo. Aku senang Kak kalau ada anak-anak akeh. Iya. Kamu senang sama anak-anak? Kalian senang nggak sama monyet? Enggak. Enggak senang nih. Senang nggak? Senang kok. Ayo ucapin salam dulu. Ucapin salam dulu. Iya. Ini anak-anak antar sih. Ya, kalau gitu antar sih. Ya, nggak boleh ada suara. Udah, ucapin salam. Salam. Kalau anak soleh, salamnya bagaimana? Itu anak soleh. Aku kan kakak soleh. Dia doain anak soleh harus mengucap salam dengan benar. Ucapkan salam yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia. Ya udah. Kamu tirukan ya, kakak kasih contoh ya. Oke? Oke. Berarti kakak kasih contoh. Nanti kakak kasih contoh. Gini loh, Udi. Kamu kan tadi nggak bisa salam. Kamu kan tadi nggak bisa salam. Mama, kamu tak pakai gedang loh. Iya. Oh, kamu bisa salam ini waktu itu, jam segitu. Ya, ucapin salam yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kok nggak dijawab? Iya, gimana dijawab yang kowe getain? Iya halus, yang pelan, yang banter-banter. Oke. Gak dijawab. Gimana itu konsepnya ya? Ini coba kakak kasih contoh nih. Perhatikan ya. Salam itu doa. Apa doa? Doa. Nah, makanya harus dihayati. Assalam, kesejahteraan, rahmat, Artinya cinta, barakah. al khair al katsir, kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita ucap salam harus dihayati Omi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya sekarang yuk tirukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setiawan. Santri. Kompak gak? Enggak. Di sini piro? Tolong. Nah. Di sini dulu ayo lagi. Santri. Nah, di sini piro? Nah, sama. Loh, kok nomor satu? Ada yang enggak jelas. Siapa? Gurunya. Kalau gitu Ustaz-ustaznya gurunya ikut jawab dong. Ya, betul kan? Jadi santrinya Ongki, Ustaz-ustaznya sekarang. Santri. Ya. Alhamdulillah. Siapa di sini yang puasa? Sampai ada nopo. Oke, puasa enggak? Sampai ada nopo. Kalian percaya? Poso oleh nusu, kamu puasa bener? Sahur. Jadi oleh sahur. Poso sahur jam nol ki poso apa? Poso. Iya. Tepuk tangan dulu lagi. Tepuk tangan untuk kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk satu. Gak usah bilang yes. Tepuk satu. Cukup tepuk satu kali aja. Tepuk satu. Kalau kakak bilang satu gak usah tepuk ya. Nanti kalau masih ada yang tepuk berarti nggak konsentrasi dulu dimulai ceritanya. Konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk satu. Satu. Kalau kakak bilang satu nggak boleh tepuk. Ya aja dulu. Satu. Kalau kakak bilangnya tepuk satu. Tepuk. Tapi kalau bilangnya satu, nggak ada kata tepuknya, orang usah tepuk. Oke, siap, paham? Oh, paham lah. Min, 2 kulon program kan, Min paling hebat seluruh planet bumi. Wah, alhamdulillah. Iya, Kakak. Iya. Aku ingin duduk sekolah ini. Sekolah ini oleh? Pasti oh. Jadi kepala sekolah. Nah, ayo cok. Bingung kalau bayar. Dibayar gedung. Bayar kita nih. Tepuk satu. Hati lo kalau kakak bilang tepuk satu, tepuk. Kalau bilangnya satu, jangan tepuk ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Hati-hati. Satu. Apa? Kaget mereka. Aku yang kaget. Kaget. Yuk. Jangan kaget ya. Anak Islam orang oleh kagetan, orang oleh geleman, orang oleh gumun. Juga gumun, juga gelem, juga kaget. Oke? Ya. Tepuk satu. Jadi loh. Tepuk satu. Hati-hati lu. Iya. Tepuk satu. Nah ini kalau masih salah nanti tak kasih CT. Kalau salah CT itu cium tikus. Gila. Iya gila. Kamu mana sih CT kowe? Kakak tapi cium tikus. Nah, nanti yang nyete kayak Yapit atau Onggi. Oke, kalau kayak gitu jangan sampai salah ya, konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Satu. Cium tikus.
Yang dari apa? Yang konsentrasi lebih banyak sudah 99%. Alhamdulillah. Tepuk puasa. Jangan lupa puasa. Oke, surat tepuk puasa. Enggak, tapi aku bisa lagi puasa. Oh, lagu puasa dia bisa. Mau dengerin? Benar. Nanti dihitungi ya. Dihitungi ya. Ya, coba dihitungi. Enggak, Inggris. Oh, 1, 2, 3. 1. Udah gitu angge. Ini loh gini, dirin kayak apa? Ada air minum, kan ini puasa. Nadanya kayak lagu tadi pada hari Minggu, tapi liriknya diganti. Pada bulan Ramadan mari kita puasa, tidak makan, tidak minum, tidak marah-marah. Jaga hati, jaga mulut dan menjaga mata. Sholat tarawih, makan sahur, hati gembira. Bisa ya semuanya? Bisa enggak? Bisanya pakai zebra? Bisa. Gitu. Ya kalau kayak gitu semuanya berdiri, berdiri di tempat, gerak. Kita bernyanyi lagu puasa. Nadanya kayak lagu pada hari Minggu. Oke, singin dong. Indonesia lain. Sisi lo betul itu Jawa. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Pada bulan Ramadan mari kita puasa. Tidak mah, tidak minum, tidak marah-marah. Jaga mulut dan menjaga mata. Yuk keong turun, kita duduk. Keong turun, yang enggak keong nanti kamu enggak duduk. Nah, gitu. Apa? Anak-anak ini keren-keren ya. Ayo keren-keren lah. Cantik-cantik. Iya. Yang mana yang cantik-cantik? Sing kudungan. Sing kudungan, nak sing cowok-cowok. Ganteng-ganteng. Kayak siapa? Aku. Mau tuh ganteng kayak ketek. Ini aku tidak salah kamu. Ya, semuanya gembira. Semua puasa. Lapar. Haus. Nah, tapi gembira. Walaupun lapar, haus, puasa, tapi gembira. Mana muka gembiranya? Oke, gembira. Enggak, kakak. Aku sedih. Kalau puasa itu gembira, nggak boleh sedih. Aku sedih. Aku sedihnya enggak karena puasa. Dan sedihnya karena apa? Enggak. Aku sedihnya karena aku ingat anak-anak di Gaza, Palestina. Sedih. Aku sedih. Santri. Kalian tahu Gaza? Tahu Palestina? Siapa yang cinta Israel angkat tangan? Siapa yang pro Israel berdiri? Siapa
Cinta Israel ayo ngedek. Siapa? Sayang Israel angkat tangan. Siapa yang menyayangi sesuatu di akhirat akan dikumpulkan. Jadi kalau kamu sayangnya Israel, nanti di akhirat dikumpulkannya sama Israel. Ayo, siapa yang cinta Israel berdiri? Kok nggak berdiri? Siapa yang cinta Palestina? Kenapa kok nggak cinta Israel? Jahat kakak. Beneran? Jahatnya nggak baik. Pagi itu ada anak kecil perempuan yang cantik sekali di Palestina. Di Palestina tidak ada yang jelek. Kalau nggak cantik, ya ganteng. Kabeh bangir, orang kok sing pesek koyok ketek. Di sana ganteng, air, bangir-bangir. Gak sing pesek. Pagi itu anak perempuan itu masih kecil, lebih kecil dari kalian kita umuran TK. Anak perempuan itu pagi-pagi berangkat ke sekolah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, putih tas merahku, berguna sama pagi sungai. Ada apa kakak? Anak perempuan itu papasan sama tentara Israel, Ongki. Dia papasan sama tentara Israel yang bawa bedil lebih gede dibanding pistol. Tuh, Israel itu nggak bertanya. Jenengmu siapa? Nggak bertanya. Mau kemana? Enggak. Tapi langsung ditembak. Anak kecil yang senang karena mau ketemu guru dan teman-temannya, pagi itu tidak jadi ketemu teman-teman dan gurunya karena dia ditembak. Dia meninggal berdarah-darah. Puas tentara Israel itu bisa membunuh anak kecil, puas dia? Belum puas, lalu dia kemudian memeriksa bedilnya lagi. Dia buka kokang bedilnya. Cici tak lupa Pak. Katanya kak. Menghitung peluru yang tersisa di bedilnya. Apa yang ada dalam pikirannya? Setan yang paling jahat, genderuwo paling kejam, mungkin gak kepikiran, tapi si Israel itu terpikirkan. Apa yang terpikirkan? Dia tertawa lalu melirik mayat anak perempuan yang sudah meninggal. Sudah berdarah. Dia tembak lagi. Udah jadi mayat, ditembak lagi. Puas ya? Belum. 3 kali. Puas? Belum. Lalu dia tembak lagi. Semua peluru di dalam bedilnya dientek dan tercatat dalam sejarah, dalam Guinness Book of Record Bunda. Anak kecil itu menjadi anak paling kecil yang meninggal dibunuh dengan bedil, dengan jumlah peluru masuk ke tubuhnya lebih dari 30 peluru. Diberitakan KNRB, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Kasihan kakak. Kasihan, kalian kasihan? Ada yang lebih kasihan lagi. Kalau itu adalah peristiwa di tahun 2005, berarti kira-kira tahun berapa kalau 2005? 11 tahun. 11 tahun yang lalu. Kakak akan beritakan kepada kalian baru saja tahun 2000
nggak sampai setahun, tepatnya 29 Desember 29 Desember 2023. Berarti berapa hari sebelum tahun baru Masehi? 2 hari Kak. Orang-orang di seluruh dunia menyiapkan trompet, menyiapkan jagung bakar, senang-senang. Apa yang terjadi di Palestina? Santri, sejak Oktober tahun lalu Palestina diserang, dibom oleh Israel. Nah kalau hari itu 29 Desember berarti sudah 2 bulan diserang. Hancur Palestina sampai hari ini tanggal 4 April saat kamu duduk ini belum selesai, jadi sudah 5 bulan lebih. Nah hari itu 29 Desember ada 4 ibu hamil gendut. Ibu hamilnya ada 4. Mereka ke rumah sakit mau periksa kesehatan. Nama rumah sakitnya Rumah Sakit Al-Aqwa. Mungkin mau melahirkan. Yang dipegang sambil gandengan 4 ibu hamil. Kakak? Iya. Suaminya? Mungkin suaminya udah terbunuh, makanya nggak ada yang nganter. Akhirnya mereka saling gandengan. Mbak, aku cekalan mbak. Iya, aku yang cekalan. Aku yang cekalan. Cekal-cekalan ya? Iya, aku yang cekalan. 4 ibu hamil cekalan ke Rumah Sakit Al-Aqwa. Ibu hamil bisa lari? Kalian? Oh, pokoknya kaya. Nggak bisa. Ibu hamil hanya bisa berjalan. Jalannya pun tinggi-tinggi. Kak, apa yang terjadi kemudian? Jadi kemudian ibu hamil 4 itu papasan sama ketemu sama tentara Israel. Cuma si tentara nggak jalan kaki tapi ada di atas kendaraan besi. Bukan. Lebih besar lagi Om. Bukan, lebih besar lagi. Oh, neng darat kok pesawat. Di darat, biasa kendaraan. Jadi bilang dikata. Bukan, lebih besar lagi biasa untuk menghancurkan dinding, menghaluskan aspal. Depannya B, belakangnya R. Apa? Iya, naik bulldozer. Si tentara itu berhenti karena dia. Wah, kok anak wong wedok papat lemu-lemu. Oh, betul guys. Wah, ini kesempatan aku menunjukkan kehebatanku. Wah. Lalu dia mematikan bulldozer. Dia keluar, pintu dibuka. Dia mengambil petir. Enggak bertanya. Mau kemana? Enggak bertanya. Kalian siapa? Enggak, tapi langsung di 1, 2, 3, 4. Ada 4 ibu hamil ditembak sampai meninggal, ambruk di jalan berlumuran darah. Berapa yang meninggal? Siapa tadi yang menjawab 8? Mbak siapa namanya? Nila. Oh iya. Mbak Nila, kenapa kok beda teman-teman lu bilangnya? Lalu kenapa? Kenapa? Kalau anaknya wolu, bener Omi? Omi tahu. Soalnya aku sering dengar cerita ini dari kakak. Iya. Kalau bayinya kembar, kalau bayinya kembar berarti yang dibunuh lebih dari 8 santri. Iya. Di Kulon Progo udane udan apa? Banyu. Iya. Tapi di Palestina udane bom. Tetapi di sana ada 2 keajaiban. 1, walaupun di sana udan bom, orang udan banyu, tapi di sana ibu-ibunya orang gampang stres sehingga gampang hamil, bahkan hamilnya bayi kembar. Bahkan kembarnya nggak cuma 2, kadang ada yang kembarnya sampai 5.
Masya Allah. Keajaiban pertama. Makanya walaupun Palestina dari zaman dulu sampai sekarang dan mungkin sampai akhir zaman dibunuh, diperangi, dibom, tapi insya Allah gak akan entek. Nah, keajaiban kedua apa? Ada yang tempe? Tahu. Iya, tahu. Ada yang tahu? Aku tahu, Kak. Kamu kok gedang? Gedang. Tahu apa gedang? Tahu. Oke. Tapi kakak tanya ke teman-teman, apa keajaiban kedua? Meskipun Kulon Progo di sini udan banyu, di sana udan ubon, tapi di sana bocah cilik seumuran kalian, seumuranmu, seumuran kowe model Lendo, di sana hampir semua hafal Al-Quran 30 juz. Hebat? Bagi kita tidak cuma hebat, hebat apa hebat? Hebat banget. Hebat banget, perang tapi mereka hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Kok bisa? Karena mereka ketika sedih nggak main TikTok tapi buka Al-Quran. Bapaknya ditembak, yatim. Masih punya ibu, ibunya juga ditembak, yatim piatu. Bahkan dia juga ketembak, tangannya putus, tapi dia ketika sedih tetap membuka Al-Quran. Alif Lam Mim. Karo nangis. Sampai hatinya kembali menjadi gembira, nggak nangis lagi. Ketika mereka gembira, mereka juga membuka Al-Quran. Ketika akhirnya bisa ketemu keluarganya, terpisah. Masya Allah. Tabarakallah biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak-anak Palestina sedih buka Al-Quran, senang buka Al-Quran, marah buka Al-Quran, kecewa buka Al-Quran. Karena bagi mereka Al-Quran itu adalah pengganti dunia yang mengabaikan mereka. Siapa yang nolong Israel? Banyak. Amerika, Inggris, Australia, India, China, semuanya. Siapa yang bantu Palestina? Indonesia. Bantu, tapi bantu makanan. Tidak ada negara lain yang membantunya makanan. Doa itu pun sudah lumayan, tapi tidak ada satu negara yang berani ke sana untuk membantu berperang mengangkat senjata. Maka di pundak bocah cilik itulah mereka menjaga Palestina. Ingat tadi kisah anak kecil yang dibunuh TK tadi? Dia tidak ditembak dalam keadaan lari. Anak-anak Palestina paling anti harap ditembak punggungnya. Enggak. Tapi mereka senang jika yang ditembak adalah bagian depan. Mungkin kepalanya, mungkin dadanya. Yang penting tidak ditembak punggungnya. Anak-anak Palestina ketika ketemu tentara Israel yang pakai bedil, pakai bulldozer, bawa bom, nggak lari. Kaget tapi nggak lari. Biasa tentara Israel nggak banyak omong. Arbedil. Anak Palestina, Ya udah, aku punya senjata. bantu. Namanya gerakan Intifado. Anak-anak Palestina yang nggak punya senjata tapi berani melawan walau hanya dengan batu. Yo, gue mau pedih aku mau batu, nggak boleh. Ketembak nggak apa-apa. Yang penting anak Palestina diajari untuk jangan lari dan lawan meskipun yang kamu bawa batu. Siap anak-anak Kulon Progo, anak-anak ini membantu anak-anak Palestina? Perang dengan mengangkat batu? Yakin. Santri? Bijinya malu. Santri? Nah, itu dong. 4 ibu hamil ditembak meninggal beserta bayinya. Yang meninggal lebih dari 8. Puas Israel itu? Apa yang dia pikirkan? Apa yang dia lakukan? Menembak lagi? Enggak. Dia naik lagi ke bulldozernya.
buka pintunya, lalu kemudian dia nyalakan bulldozer. Siji. Telu. Gak puas, ibu hamil itu dia tembak, tapi dia juga kakak gak sampai hati mengucapkan kata. Kalian juga kasihan. Siapa yang sayang Israel katakan? Siapa yang sayang Israel, misalnya dia mau ngasih duit 1 miliar mau berdiri? Siapa? Santri? Itu kejadian tanggal 29. Di sini ada doorpress nggak bunda? Ada doorpress? Oh enggak. Tanggal 29 Desember, nah yang ini lebih baru lagi. Kalau yang tadi diberitakan Al Jazeera, ini diberitakan CNN dan di YouTube ada. Tepuk satu. Konsentrasi. Tanggal 29 Februari 2024 D. Enggak, Februari 2024 lagi wae. Jadi itu dekat-dekat Ramadan kakak. Iya, dekat Ramadan, kira-kira 10 hari. ya 10 hari sebelum puasa. Mas, 10 hari sebelum puasa 29 Februari apa yang terjadi? 800 orang Palestina gak iso ngadem. Karena ingat tadi mereka diserang sejak 7 Oktober. Berarti sudah hampir 4 bulan susah makan. Mereka gak iso ngadem, iso dungruk. Karena keliwat perut. Sakit kakak. Iya. Bagaimana mau makan? Gak iso masak. Mau masak apa? Semua dibom, toko-toko dibom, pasar dibom, gak ada. Mau menanam apa gak bisa. Masak, air ada, gak ada air. Air kerannya dimatikan Israel. Santri. Lomba pejam mata. Bareng. Sudah bareng? Sekarang bayangkan, kalau kamu sehari hidup tanpa air, gak bisa minum air bersih. Kalau ke kamar mandi, maaf, pup, gak bisa pakai air. Mandi gak bisa, belas gak ada air. Bayangkan, bisa gak? Bayangkan kalau seminggu. Tapi mereka sejak Oktober sudah lebih dari 4 bulan. Mereka gak bisa makan. 800 orang Palestina itu di pinggir jalan lagi menyekeli wetok. Aduh teman, gak apa-apa lah deh sambil mereka ngafal Quran. Coba lokana di dia di wah. Hah? Kakak, ada apa kakak? Ada truk bantuan makanan. Masya Allah, akhirnya kita bisa makan. Teman-teman, ada truk bantuan makanan. Ayo kita ke sana. Ajak teman-teman, kasih tahu yang lain. Nih. Semuanya menuju ke truk bantuan makanan. Akhirnya bisa makan. Akhirnya datang bantuan. Ada orang yang berani masuk ke Palestina memberi bantuan. Akhirnya orang 800-an itu mengambil piring. Ya masih punya piring. Yang piringnya sudah kena bom. Terus gimana kak? Mengambil apa saja yang bisa buat piring. Contohnya? Kaleng, tempat pensil, apa saja bisa buat piring. Mereka kemudian menuju truk bantuan makanan. Tapi ahlak Palestina gak ada yang rebutan. Mereka berjejer-jejer tanpa diatur, sudah teratur. Orang yang di truk adalah orang-orang yang tidak hanya hatinya putih, tetapi juga pemberani, berani melewati Israel. Kakek, alhamdulillah, ini kayak kalau kurang nanti kesini lagi ya, mau tambah lagi. Terima kasih. Nenek ini cukup, nenek cukup.
kalau kurang sini lagi ya. Terima kasih, Nak. Adik, kamu ganteng banget. Cukup. Cukup, Kakak. Nanti kalau kurang sini lagi ya. Oh, akhirnya mereka makan. Orang Palestina yang kayak Israel kalau makan tangan kah? Doa bagaimana doa mau makan? Akhirnya makan. Belum makanan itu masuk ke perut, keduluan peluru dipedil. Ternyata di belakang truk bantuan makanan ada truknya Israel mau lewat. Raiso merasa terganggu. Wah, mau makan apa ya? Biar lewat lagi. Iya. Ya wis ono diperingatkan kon bubar. Ya, cek. Aku tak mau sih. Satu turun. Ambil pistol. Tembak ke atas. Bubar. Nak bedil. Orang bubar ini. Ya kasih peringatan kedua lah. Dua. Lah, orang bubar ini. Ya udah kasih peringatan terakhir ketiga. Nembak ke atas. 3. Hah? Orang bubar. Kata temennya, ya wes, pateni baik. Akhirnya diberitakan, kalian boleh cek di YouTube kejadian 29 Februari 2024. Tentara Israel itu akhirnya menembaki orang-orang kelaparannya. Akhirnya ketemu makanan itu. 104 orang ditembak dalam keadaan kelaparan. Ada video sebelahnya, enggak 104 tapi 112 orang dibunuh. Ada ibu, ada kakek, ada kakak kembar putri, ada adik kecil dibunuh. Santri, bagaimana sikap belajar duduk anak soleh? Kalian di sini mendengarkan cerita, sedangkan di sana santri. Hari ini tanggal berapa? 4 April. Sejak 7 Oktober mereka Palestina dibom, dibunuh, disembelih, ditembaki. Lebih dari 5 bulan mereka dibunuh. Berapa? Kalian mencari berita tentang mereka? Enggak. Waktumu kamu buat untuk apa? Ada 32.000 orang Palestina dibunuh dalam 5 bulan. 5 bulan berapa hari? 150 hari, kan 30 hari 1 bulan ya.